Jemaat, marilah kita berdiri untuk memuji Tuhan yang hadir melalui firman dan sakramennya di tengah-tengah persekutuan kita. Kita memuji Kidung Jemaat 169, memandang salib Rajaku. Memandang salib Rajaku yang mati untuk dunia, ku rasa hancur congkakku dan harta hilang harganya. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami bersyukur karena Engkau melayakkan kami turut ambil bagian dalam mengingat rayakan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus melalui perjamuan kudus ini. Kami bersyukur karena kemenangannya melepaskan kami dari belenggu dosa dan maut. Kami mohon, teguhkanlah iman, pengharapan dan kasih kami kepada Yesus Kristus, supaya oleh kuasa Kristus, roti dan anggur perjamuan kudus yang kami terima dan nikmati saat ini menjadi daging dan darah yang baru dalam tubuh kami, yang akan menyembuhkan, memulihkan, dan menguatkan tubuh, roh, dan jiwa kami dari berbagai kelemahan dan sakit penyakit. Tolonglah kami untuk tetap menjadi anggota tubuh-Mu yang rajin bersekutu dan beribadah serta penuh sukacita, bersaksi tentang Tuhan Yesus kepada semua orang sampai Ia datang menjemput kami masuk ke dalam kemuliaan sorgawi. Amin. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Ya Allah Bapa kami di dalam surga, dalam ketaatan dan kesetiaan kami kepadamu, pada pagi hari ini kami ikut merayakan sakramen perjamuan, di mana kami akan makan roti dan minum anggur yang melambangkan tubuh dan darah Yesus. Sebelumnya kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Kuasailah hati dan pikiran kami dan terangilah dengan kuasa Roh Kudus, agar firman yang diberitakan dapat membangun iman percaya kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bacaan Alkitab hari ini dari Injil Lukas, pasalnya yang ke-23, Lukas 23, ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-32. Lukas 23 ayat 26 sampai 32. Firman Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yesus dibawa untuk disalibkan. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti dia, di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan yang mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan dan yang susunya tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit, timbunilah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup,
apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Dan ada juga digiring 2 orang lain, yaitu 2 penjahat untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Dipersilahkan duduk. Saudara-saudara yang terkasih, selamat pagi. Saya di sini, di gereja ini, dan saudara-saudara di rumah bersama dengan keluarga, atau mungkin ada di antara bapak ibu saudara yang hanya sendirian, yang ibu-ibu janda, maaf mungkin juga ada bapak-bapak duda sendirian jauh dari anak-anak. Salam kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak ibu saudara, kita hari ini sudah membaca tadi bacaan dari Injil Lukas ayat 26 sampai ayat Lukas 23, maksud saya ayatnya yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-32. Melalui bacaan ini, saudara-saudara, saya bisa mencatat ada 3 hal: tokoh Yesus dan Simon Kirene, kemudian Yesus dan Putri Yerusalem, dan yang ketiga Yesus dan 2 orang penjahat. Saudara-saudara, kalau saudara-saudara dikasih pilihan ada 2 salib, yang satu ada salib yang bagus, yang mulus, yang bisa mungkin dibuat dari kayu jati gitu ya. Tapi yang satunya lagi ada kayu salib yang tidak bagus, yang kasar, yang suram, yang jelek. Kira-kira Bapak Ibu Saudara pilih yang mana? Salib yang pertama atau yang kedua? Pilih yang mana? Yang pertama ya, yang bagus tadi ya. Jarang ada yang pilih yang kedua. Tapi sesungguhnya Bapak Ibu Saudara, 2 salib itu ya sama-sama namanya salib punya simbol. Bahwa salib itu mengingatkan kita tentang penderitaan. Juga salib itu mengingatkan kita akan kasih Tuhan Yesus Kristus yang berkorban di atas kayu salib itu untuk menanggung dosa kita manusia. Setelah Pilatus mengabulkan tuntutan orang banyak, maka Yesus digiring keluar kota menuju Bukit Tengkorak atau Bukit Golgota untuk disalibkan. Dia memikul salibnya itu sendirian, Bapak Ibu Saudara, dengan susah payah, dengan keberatan. Dan salib itu kita tahu adalah salib lambang kutuk yang mestinya menimpa umat manusia. Tapi Yesus itu dia rela menanggung salib itu. Dan di punggung Yesus itu, salib itu juga mengingatkan kita akan penderitaannya. Penderitaan yang sudah dia lakukan kepada umat manusia. Pada saat dia memikul salibnya, Yesus jatuh. Dia tak berdaya. Sampai kemudian ada tentara Romawi memaksa seseorang yang bernama Simon dari Kirene untuk memikul salib Yesus itu. Dia tidak menyangka akan hal itu karena dia pada saat itu sedang dalam perjalanannya keluar kota. Dia merelakan punggungnya pada saat itu sambil dia memandang Yesus yang tertunduk kepala, yang tertunduk mungkin karena keletihan. Simon dari Kirene lalu kemudian menerima atau dia meneruskan, dia memanggul salib Tuhan Yesus itu sampai ke Golgota. Dia tidak pernah berpikir sedikit pun bahwa kesediaannya itu pada saat itu menjadi anugerah.
yang terbesar dalam hidupnya. Sebab salib Yesus itu telah menjadi lambang kepulihan bagi jiwa yang lesu. Salib Yesus itu telah menjadi lambang penyelamatan atas dunia yang gelap karena dosa manusia. Sebagaimana dikatakan dalam firman Tuhan, baik di Roma 16 ayat 13 maupun Lukas 13 ayat 1 tentang mereka. Setelah pemikulan salib itu, Simon bersyukur bahwa pilihan tentara Romawi menjadi anugerah Allah baginya. Dia dipilih untuk membantu meringankan rasa sakit penderitaan Yesus via dolorosa atau melalui jalan penderitaan. Dan kita tahu Alkitab mengatakan pengalaman ini membawa Simon sekeluarga menjadi pemberita Injil. Kemudian yang kedua, Yesus dan putri-putri Yerusalem. Dengan tertatih-tatih Yesus terus maju. Dia melihat dan begitu banyak perempuan yang menangis, yang meratapi dirinya, sedih melihat Yesus. Dan Yesus berpaling justru kepada mereka mengatakan, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Di sini Yesus sedang menyampaikan akibat yang akan dialami oleh penduduk Yerusalem karena mereka telah menolak dan menyalibkan dirinya. Dan memang 40 tahun kemudian setelah Yesus disalibkan, Yerusalem mengalami kehancuran. Putri-putri Yerusalem dilanda kesedihan yang sangat dalam karena anak-anak mereka mati. Dan tengah-tengah kesedihan itu muncul suara kekecewaan. Mengapa kami melahirkan mereka? Lebih baik dulu kami menjadi mandul daripada mengalami hal pahit seperti ini. Lihatlah putri-putri Yerusalem yang berjajar di lorong Via Dolorosa. Mereka menyaksikan, mereka menangis saat melihat Yesus memikul salibnya hingga ke Golgota dengan tubuh yang penuh dengan luka. Tapi Yesus menegur mereka, "Tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Bagi Yesus, para perempuan Yerusalem tidak seharusnya meratap buat Yesus. Seharusnya mereka meratapi dosa dan kesalahan mereka sendiri. Iya, karena dosa mereka, dosa anak cucu mereka, dan dosa seluruh umat manusia. Yesus Sang Putra Allah harus menanggung ganjaran dengan disesah, diludahi, diejek, dimahkotai duri, dan tergantung di atas kayu salib Golgota. Yang ketiga, Yesus dan para penjahat. Yesus tiba di Golgota dan kemudian disalibkan bersama-sama dengan 2 orang penjahat, yaitu penjahat yang turut dihukum mati bersama-sama dengan Yesus. Karena kebaikannya lah, kebaikan dari Tuhan, Yesus disalibkan. Benar, dari salib itu kita juga melihat dan menerima kebaikan yang berlipat kali ganda. Kebaikannya tidak berhenti pada kayu salib, melainkan tanda kemalangan itu dimaknai dengan kuasanya untuk menjadi tanda kemenangan. Dan di dalam melalui salib Yesus inilah kita memasuki kebahagiaan kita yang sejati. Dan melalui salib Yesus inilah kita dapat mengalami pemulihan-pemulihan dalam hidup kita secara pribadi. Saya, kehidupan Bapak Ibu Saudara, keluarga, rumah tangga Bapak Ibu Saudara, dan juga masyarakat. Saudara-saudara, kita tahu salib merupakan hukuman yang kejam, memalukan, tercelah. Dan hukuman pada saat itu, hukuman salib dijatuhkan untuk para budak, perampok, penjahat yang besar. Tetapi justru kenapa? Kenapa ditujukan kepada Yesus pada saat itu? Yang tidak didapati kesalahannya. Dan pada penyalibannya pada saat itu, Yesus dianggap sebagai penjahat yang paling jahat di antara penjahat, walaupun sesungguhnya dia adalah manusia yang benar. Dia mau melakukan itu, saudara-saudara, untuk saudara dan juga saya.
Bahkan ketika dia disalibkan, seorang penjahat menginginkan pada saat itu juga diampuni dosa-dosanya. Sedangkan penjahat yang satunya, Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah kehidupannya, kesakitannya, bayangan lembah maut pada saat itu, dia tetap tidak mau merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Rohnya yang sombong, dia tidak mau berbicara baik-baik dengan temannya pada saat itu. Tetapi justru Bapak Ibu Saudara kekasih Kristus, penjahat yang satunya itulah yang justru kemudian diselamatkan oleh Tuhan. Ketika dia mengatakan pada saat itu, penjahat itu hanya minta untuk diingat karena dia menyadari bahwa dia banyak dosanya. Dia hanya minta diingat supaya Yesus pada saat itu juga mengingatnya, bahkan memberikan Firdaus kepadanya, sebuah tempat tinggal bersama dengan Tuhan Yesus. Ini menunjukkan Bapak Ibu Saudara bahwa tidak pernah terlambat bagi setiap orang yang mau menyadari akan segala dosa-dosa dan kesalahannya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, di catatan yang ketiga ini juga mau menghantarkan kepada kita, dengan segala kerendahan hati kita mau datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Dengan kerendahan hati di hari Jumat Agung ini kita menyadari berapa banyak dosa kita, berapa banyak kesalahan kita. Coba kita hitung dari tadi pagi sampai kita dari bangun sampai dengan hari ini. Bahkan kemarin-kemarin berapa banyak pelanggaran dan dosa yang sudah kita lakukan terhadap Tuhan dan sesama kita. Tuhan Yesus selalu memberikan kesempatan dan pengampunan bagi anak-anaknya yang mau datang dan juga mau bertobat. Dan hari ini kita juga bersama-sama ikut ambil bagian di dalam sakramen perjamuan. Ikut merayakan penderitaan, kematian dan kebangkitan Kristus melalui lambang roti yang adalah lambang tubuh Kristus dan lambang anggur yang adalah lambang darah Kristus. Dengan tubuh dan darah Kristus, tubuhnya yang diberikan kepada kita, darahnya yang dicurahkan untuk kita. Itu berarti dengan tubuh dan darahnya dia mau mengampuni dosa saudara dan saya. Respon kita apa? Mari kita renungkan secara pribadi. Kalau Tuhan sudah begitu baik, dia rela menderita di atas kayu salib. Bahkan dia lakukan semua itu untuk menebus segala dosa dan kesalahan kita. Respons kita apa? Jawaban kita apa? Apa yang akan kita berikan kepadanya? Saudara bisa renungkan itu. Bisa refleksikan secara pribadi. Jawaban kita apa kepada Yesus atas kebaikannya? Perbuatan baik apa yang sudah dan akan saudara lakukan? Melalui kehidupan sehari-hari, melalui karunia talenta yang Bapak Ibu Saudara berikan untuk pelayanan, atau bahkan juga melalui karunia dan talenta yang bisa juga Bapak Ibu Saudara kembangkan. Ada banyak bentuk-bentuk pelayanan di gereja kita ya. Selain ibadah-ibadah, kegiatan-kegiatan yang lain, Bapak Ibu Saudara juga diminta untuk berpartisipasi, ambil bagian di dalamnya. Sebab dengan demikian saudara dan juga saya bersama-sama mau melayani Tuhan. Kita bersama-sama mau membangun persekutuan yang indah bersama Tuhan. Pada saatnya nanti, kalau sekarang beberapa minggu atau beberapa bulan, 2 bulan ke depan mungkin kita sama-sama di rumah istirahat, ya, mengantisipasi virus corona, COVID-19. Tapi setelah itu kita akan kembali bersama-sama bergabung dan berkumpul di dalam gereja ini untuk memberikan yang terbaik dari Tuhan, merespon kasih Kristus dalam kehidupan kita melalui penderitaan dan penyalibannya di Bukit Golgota. Amin. Saat teduh sejenak. Selesai. Saudara-saudara, dengarlah penetapan perjamuan sebagaimana tertulis di dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai ayat 26 yang menyatakan, sebab apa yang telah kuteruskan padamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya.
Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Jemaat dan juga jemaat yang ada di rumah, marilah karena segala sesuatunya telah tersedia bagimu. Damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus memenuhi persekutuan kita ini. Damai sejahtera bagimu. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Kristus. Ambillah. Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan untuk penebusan kita. Silahkan. Anggur dalam cawan yang kita pakai untuk mengucap syukur ini adalah lambang darah Kristus. Ambillah. Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah tertumpah untuk pengampunan dosa kita. Silahkan. Firman Tuhan, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. 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 Jemaat, sekarang kesempatan kita untuk memberi persembahan syukur dengan hati tulus dan sukacita penuh. Seperti firman Tuhan dalam kitab Kolose 3 ayat 15 yang menyatakan, "Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Bapak Ibu, persembahan dapat dilakukan melalui bank transfer ke rekening gereja atau setor tunai ke kantor gereja pada hari kerja hari Selasa sampai Sabtu jam 10 pagi sampai jam 2 siang. Saudara-saudara, mari kita menaikkan doa syukur. Ya Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih kami boleh ikut ambil bagian di dalam sakramen perjamuan. Terima kasih juga Tuhan karena kami boleh ikut menghayati dan juga merayakan
kematian dan kebangkitan Kristus melalui roti dan anggur yang sudah kami makan dan minum, yang melambangkan tubuh dan darah Kristus yang telah diberikan dan dicurahkan bagi kami untuk menebus dosa-dosa dan kesalahan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kesempatan hari ini kami juga boleh berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, untuk pemerintahan kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pimpinan di pusat maupun daerah, bahkan juga pimpinan di tempat kami tinggal masing-masing, terutama juga dalam menghadapi virus corona yang merebak sampai saat ini. Kami percaya dan yakin Tuhan juga boleh menggerakkan para relawan atau bahkan juga para dokter, para medis, atau siapapun Tuhan yang mempunyai keinginan yang tulus untuk membantu sesama kami dengan berbagai macam upaya dan cara, baik itu membagi-bagi masker, membagi-bagi sabun, membagi alat sanitizer atau makanan atau apapun itu. Berkatilah setiap tangan-tangan yang telah memberikan dan setiap tangan yang telah mempersembahkan apa yang mereka miliki itu Tuhan untuk sesama kami. Berkatilah juga tiap-tiap keluarga dari kami Tuhan, yang sementara kami boleh mengisolasi diri secara mandiri di rumah kami masing-masing. Biarlah ungkapan syukur selalu boleh kami naikkan kepada Tuhan melalui keluarga kami, suami, istri, anak-anak ataupun juga orang tua. Tuhan Yesus juga boleh memberikan kesehatan buat kami semuanya Tuhan. Dan kami yakin dan percaya satu saat indah tepat pada waktunya Tuhan akan melalukan semua penderitaan ataupun juga musibah yang kami alami ini. COVID-19 atau virus corona itu akan segera berakhir dan kami akan kembali beraktivitas seperti sedia kala. Terima kasih juga Tuhan untuk kerja panitia Paskah yang boleh memfasilitasi kami Tuhan, baik dalam ibadah sakramen perjamuan ini maupun juga dalam ibadah perayaan Paskah, sertai juga anggota panitia Paskah dan hari ulang tahun. Di tengah-tengah kehidupan mereka, anak-anak yang masih kuliah, yang sudah bekerja, atau bahkan juga bapak ibu yang ikut ambil bagian di dalam kepanitiaan itu. Lindungi dan sertai kami juga, gereja kami, lingkungan sekitar kami, pastori, ruangan GSG, kantor, atau bahkan juga lingkungan tetangga-tetangga yang ada di sekitar kami. Lindungilah kami masing-masing. Dan akhirnya kami boleh menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami pulang, biarlah dengan penuh sukacita kami boleh menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa dan dari anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus akan senantiasa menyertai kita dari sekarang ini kekal sampai selama-lamanya.